Baik, ini adalah materi kita terakhir ya untuk mata kuliah pengantar manajemen ya, yaitu mengelola kinerja dan kualitas. Ini adalah bagian akhir yang perlu kalian ketahui mengenai fungsi manajer ya, yaitu controlling atau pengendalian. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena dari setiap aspek yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya, untuk memastikan bahwa apakah organisasi berjalan dengan baik atau tidak, hasilnya baik atau tidak, kita harus melakukan sebuah eh, pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini memang dilakukan di akhir. Namun untuk hasilnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan itu dilakukan di awal. Makanya ada proses pengendalian. Lalu apa yang dimaksud dengan pengendalian? Kita bisa lihat sama-sama. Dan untuk materi ini sudah saya upload ya di LMS dan juga di Google Classroom. Nah, pengendalian seperti yang kalian lihat di sini. Sorry, kok hilang. Lihat di sini ya, adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan aktivitas untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tercapai sesuai rencana dan mengkoreksi penyimpangan yang signifikan. Artinya apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata pada uh, prosesnya itu akan terjadi sebuah masalah atau bahkan ada hal-hal yang tidak diharapkan sehingga terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu kita perlu melakukan adanya tindakan koreksi untuk menghasilkan hasil atau output yang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini adalah pernyataan dari Robin. Sedangkan dari Duff, dia mengemukakan bahwa pengendalian organisasi mengacu pada proses sistematis. Ya, artinya sistematis itu ada dari A to Z-nya. Jadi tidak ada yang terlengkap. Sama seperti kalau kalian mengeja huruf A, B, C, D, tidak ada tiba-tiba langsung ke Z, nggak ada. Jadi A, B, C, D, E, F, G terus sampai akhirnya nemu di huruf Z. Begitu pula dalam kita sistem feeling misalnya. Nah, karena ini adalah sebuah proses sistematis, maka biasanya eh, agar dia konsisten dan tetap sesuai dengan apa yang diharapkan, dibuatlah sebuah standar kinerja. Nah, ini yang dikemukakan oleh DAF. Nah, pengendalian sendiri ternyata tidak hanya berlangsung di akhir saja, namun juga di akhir. Namun juga dalam prosesnya. Kita bisa lihat di sini ini adalah 3 poin di mana pengendalian itu ada di dalamnya atau berfungsi untuk apa. Pertama adalah perencanaan. Di perencanaan sendiri, sebentar. Kai, kucing Kai. Oke, saya mohon maaf karena ada kucing masuk ke rumah. Saya agak sedikit takut. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi dalam organisasi ternyata pengendalian tidak hanya terjadi di akhir saja, tapi juga mulai dari proses awal, tengah-tengah dan juga di akhir. Seperti yang kita lihat di dalam gambar bahwa dalam perencanaan perlu ada pengendalian. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan standar-standar untuk bisa apa namanya nanti membandingkan hasil aktual dengan apa yang diharapkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian hal ini juga sebagai tolak ukur pada saat kalian memberdayakan karyawan atau memberdayakan anak buah ya atau anggota organisasi. For example, ketika misalnya
kalian sudah menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab sebagai ketua kelas, maka ada standarisasi yang harus kalian ketahui atau pahami. Misalkan apa sih kerjanya ketua kelas, apa sih kerjanya pengurus kelas. Nah, apakah sesuai dengan apa yang dilakukan pada kenyataannya. Misalnya semacam kayak job desk atau deskripsi pekerjaan. Sama seperti misalnya kalau apa namanya program studi memberikan tanggung jawab dosen pembimbing akademik pada seorang dosen untuk memegang satu kelas. Dan mereka ada tuh apa saja yang harus dilakukan, laporannya kayak apa, itu mereka punya. Maka oleh dari itu nanti pada saat dia melakukan pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan, maka standarisasi inilah yang akan berfungsi sebagai tolak ukurnya. Ya, kemudian melindungi lingkungan pekerjaan. Artinya apa? Membuat karyawan atau anggota organisasi bekerja dengan environment yang memang dianggap menyenangkan, nyaman, jadi tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Maka pengendalian inilah berfungsi untuk menstabilitaskan lingkungan kerja dari para anggota organisasi. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata pada saat kita melakukan kegiatan perencanaan, melakukan kegiatan pengelolaan, lalu juga ada melakukan kepemimpinan, pengendalian itu akan berlangsung selama proses tersebut. Ya, walaupun mungkin bukan pengendalian ada di akhir, iya ada di akhir, namun pekerjaannya tetap dimulai dari awal. Kenapa? Karena dia menentukan standar, karena dia menentukan alat apa yang akan digunakan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, memastikan bahwa pengelolaan organisasi sesuai. Kayak misalnya mengorganisasi human resource management. Bagaimana mereka mengelola SDM-nya? Bagaimana mereka menilai kinerja SDM-nya? Itu yang membuat itu adalah di bagian pengendalian atau tugas dari atau fungsi dari pengendalian. Nah, lalu di dalam pengendalian juga ada yang namanya pembandingan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga nanti kalau ternyata tidak sesuai harapan ya atau bahkan melenceng jauh dari harapannya, maka ada tindakan-tindakan yang disebut dengan koreksi atau penyesuaian. Nah, pada saat kita mau melakukan penyesuaian, maka biasanya kita menetapkan standar. Nah, di standar inilah biasanya organisasi akan mulai menentukan kira-kira batasan minimum dan batasan maksimum dari hal yang diperbolehkan atau hasil yang diperbolehkan atau hasil yang tidak diperbolehkan. Ya, for example, ketika kalian masuk ke kampus, kalian pasti punya cita-cita. Oh, saya mau lulus jadi mahasiswa terbaik. Nah, mahasiswa terbaik itu apa? Mahasiswa dengan nilai IPK tertinggi selama perkuliahan berlangsung. IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif, di mana IPK ini akan diakumulasi dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, untuk bisa mengategorikan terbaik ternyata ada urutan-urutannya. Misalnya begini, pertama adalah biasanya mahasiswa reguler. Kedua, misalnya yang kedua adalah dia tidak pernah mengulang mata kuliah. Ya, ketiga, nilai IP tertinggi di antara para lulusan. Jadi IP yang paling tinggi. Nah, ada istilah kayak cum laude. Nah, maka IP paling tinggi itu berapa? Maksimum IP yang paling tinggi adalah 4 untuk ukuran Indonesia. Jadi rasionya 4 ya. Sedangkan paling minim itu adalah 1. Tapi kalau mau masuk jadi kategori mahasiswa terbaik gitu ya. Misalnya kira-kira mahasiswa terbaik itu di IPK 3,51. Dia cum laude ya, cum laude itu 3,51. So di atas 3,51 ke atas sampai 4 dia dinyatakan yang terbaik. Namun memang harus gede-gedean gitu. Nah, makanya apa? Begitu kita saya mau menentukan IP minimal saya misalnya 3,51. Tag itu merupakan acceptable lower limit. Jadi dia merupakan nilai paling rendah yang dapat diterima agar dikategorikan cum laude atau summa cum laude. Ya. Kemudian acceptable upper limit yang paling mentok di atas adalah 4. Maka kalau kita mau jadi mahasiswa terbaik atau kalian punya jadi mahasiswa terbaik, at least range IP kalian ada di 3,51 sampai dengan 4,00.
Nah, maka itu dalam kategori. Nah, kalau kita bilang, Bu, standarnya, maka dibagilah gitu kan. Di tengahnya berapa? Oh, 375. Itu hal yang standar. Berarti kalau mau lebih dari standar, di atas 3,75, misalnya 3,8, 3,9, atau bahkan 4. Ya. Nah, batasan-batasan inilah penentuan bagaimana organisasi bisa menetapkan, oke, ini acceptable or not acceptable. Jadi bisa diterima atau tidak bisa diterima. Jadi standarnya misalnya kayak di tengah gini gitu, misalnya kita bilang tadi 3,75, maka ini 3,75. Ini adalah di antaranya. Terus kalau kita sudah berinisiatif untuk misalnya lulus dengan IP terbaik atau cum laude, maka ya harus melebihi standar. Ya kan? Nah, di atas standar inilah maka kita bisa bilang kita jadi yang terbaik. Walaupun memang pada kenyataannya, pada realnya itu biasanya ya hampir jarang ya, artinya hampir jarang itu mereka ada di posisi paling bawah sini. Jadi dia pasti ada di atas standar gitu. Dan untuk menentukan ya berarti apa? Kita bisa memprediksi, oke, berarti semester 1 saya paling enggak harus dapat 3,8 atau 4. Kalau 3,8 it mean B-nya cuma 1, sisanya A mutlak ya, enggak A min, A benar-benar A ya. Nah, ini dikategorikan sebagai definisi dari variasi. Jadi inilah kenapa misalnya tadi pengendalian dilakukan bahwa setiap hasil pekerjaan organisasi atau output organisasi harus dipastikan ada di bagian yang warnanya biru ini. Jadi sudah dijelaskan ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan apakah ini akan ada perbaikan atau tidak? Nah, berdasarkan model imbal balik pengendalian atau model feedback pengendalian, feedback controlling, kita bisa lihat bahwa flowchart untuk masing-masing aktivitas organisasi itu pasti dimulai dengan adanya tujuan, kemudian ada standarisasi, di mana standarisasi ini akan dibandingkan dengan akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yang sesungguhnya. Jadi dilihat ya, misalnya kita targetin hasilnya 95, tapi in real kita cuma dapat 80%-nya, berarti dari 95 berapa? Gitu. Misalnya cuma sampai di 85, jadi masih ada 10%. Nah, kalau dilihat pada saat kita mengukur actual performance-nya, kita compare dengan standarisasinya, maka kita lihat hasilnya apakah standarisasinya terpenuhi atau tidak. Kalau dia terpenuhi, maka tidak usah melakukan apapun. Ya, langsung masuk ke feedback lagi, ukur performance-nya. Tapi kalau standarisasi tidak terpenuhi, maka kalian harus melihat apakah variance-nya acceptable atau tingkat error yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai, maka harus dilihat lagi apakah standarisasi yang ditetapkan itu acceptable. Jadi berbeda ya, standarisasinya terpenuhi, variance-nya diterima, terus standar diterima atau tidak. Contoh seperti gini, dalam sebuah penelitian, maka tingkat error ya itu yang diterima hanya nilai 1, 5, dan 10. Misalnya kita menggunakan 5%, maka hasilnya ya apakah signifikan atau tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti yang 5% tidak terpenuhi. Artinya kesalahannya itu lebih dari 5%. Ya, bukan di bawah 5%. Kalau kesalahannya di bawah 5%, maka dia masih bisa diterima. Ya, dan standarisasinya bisa diterima. Misalnya kalau di penelitian harus minimal 30 orang, kemudian harus minimal 10 pertanyaan, itu adalah standarisasi. Nah, dalam organisasi misalnya kalau dia organisasi profitable, mintanya revenue-nya misalnya harus 1 miliar. Kemudian 1 miliar itu hanya dari penjualan kotor produk utama perusahaan atau organisasi. Ini adalah standarisasi yang acceptable, diterima atau tidak gitu. Nah, kalau ternyata standarisasi tidak diterima, maka standarisasinya harus di-revise atau dibuat ulang untuk baru bisa digunakan kembali untuk mengukur atau membandingkan hasil. Jadi dia muternya di situ aja, antara iya dengan tidak gitu ya. Nah,
Lebih mudahnya mungkin kalau kita bisa lihat gambaran dari DAF ya. Kita lihat di sini misalnya bahwa untuk bisa mengukur kinerja atau melakukan pengendalian kinerja dari organisasi, pasti ada strategic goals-nya. Kalau di perkuliahan itu ada namanya CPL, CLP, capaian luaran pembelajaran. Misalnya apa? Apakah berpikir kreatif, apakah bisa mengemukakan pendapat, apakah misalnya nilai yang dituju. Maka setelah itu dia akan menetapkan standar dari kinerjanya. Nah, standarnya apa? Misalnya, seorang mahasiswa yang lulus mata kuliah pengantar manajemen harus mampu menjelaskan tentang apa itu manajemen, apa itu fungsi manajemen, bagaimana mengelola sumber daya, bagaimana memimpin sumber daya dan memimpin orang berbagai budaya gitu ya. Terus yang terakhir misalnya bagaimana dia mengelola pengendalian dan juga uh, mempertahankan kualitas. Itu contoh. Kemudian dia dikasih nih materi kan, kemudian diukur apakah kemampuan itu sesuai dengan apa yang diharapkan melalui apa? Ujian. Pertama adalah ujian tengah semester untuk memahami konsep, kedua UPM untuk memahami bagaimana in real menangani kasus-kasus atau mengelola apa yang dipertanyakan selama ini. Gitu. Nah, yang kita bisa lihat yang keempat yang berikutnya adalah setelah membandingkan hasil dengan standar yang sudah dibuat, maka akan dinilai kira-kira cukup sesuai atau tidak cukup atau tidak sesuai. Maka kalau tidak sesuai, dia akan manajemen bisa mengambil yang disebut dengan tindakan perbaikan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka manajemen tidak perlu melakukan sesuatu atau hanya memastikan untuk melakukan sebuah tindakan reinforcement atau melakukan penilaian kembali untuk tujuan-tujuan yang baru gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi, tujuan itu apa nih? Pengendalian itu tidak hanya di awal ya, tapi juga dia berlangsung selama aktivitas organisasi sampai dengan keluar outputnya. Sehingga kita bisa lihat dari setiap aktivitas ini ada bentuk-bentuk atau tipe-tipe pengendalian. Yang pertama adalah pada saat input atau artinya pada saat raw material, pada saat misalnya mau proses di awal, itu disebut sebagai feed forward control, di mana feed forward control ini dipastikan untuk mengendalikan atau mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi atau kita bisa bilang semacam skenario kontrol. Jadi kita menyiapkan beberapa skenario dikhawatirkan akan terjadi sesuatu di pertengahan jalan atau bahkan di hasil akhirnya, maka kita sudah bisa mengantisipasi. Kemudian kontrol pada saat proses berlangsung disebut sebagai congruent control, di mana ini mengkoreksi setiap masalah yang mereka hadapi one by one saat dia ketemu masalah. Jadi dia langsung ketemu, ambil tindakan, ketemu tindakan sehingga memastikan bahwa oke, nilainya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terakhir adalah feedback control. Ini tindakan yang dilakukan ketika hasilnya udah keluar, udah terjadi. Baru mereka akan menginvestigasi balik ke belakang, baru mereka melakukan sebuah semacam tindakan perbaikan ya kalau di sini. Nah, pada saat pengendalikan, makanya tadi saya bilang ada pengukuran hasil. Nah, pengukuran hasil kinerja dari sebuah organisasi itu biasanya hanya berdasarkan financial report atau hanya berdasarkan kinerja laporan keuangan. Nah, di tahun 2007 97 apa 2007 saya lupa. Ya kayaknya 2007 kalau tidak salah ya. Itu sudah mulai berkembang sebuah model untuk melakukan evaluasi kinerja atau melakukan penilaian kinerja berdasarkan 4 aspek dari bisa atau disebutnya 360 derajat penilaian atau 36 degrees measurement. Jadi kita menilai dari 4 aspek. Pertama, tidak hanya keuangan yang dinilai, tapi prosesnya dinilai melalui internal business process. Kemudian leverage and grow, artinya dinilai berdasarkan learning and grow ya. Skema
pembelajaran dan juga pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan atau organisasi. Terakhir adalah penilaian dari konsumen atau orang-orang yang bersinggungan langsung dengan organisasi atau dengan stakeholdernya, misalnya pemegang saham, misalnya karyawan, ya, karena dalam organisasi modern setiap stakeholder yang terlibat di organisasi itu adalah konsumen organisasi. Tidak hanya mereka yang mengkonsumsi produk dan juga layanan dari si organisasi. Maka ada empat aspek di dalamnya. Kemudian kita bisa lihat ya bahwa untuk bisa memastikan hasil kinerja ini sesuai dengan yang seharusnya, maka ternyata pendekatan yang digunakan untuk proses pengendalian itu juga mulai berubah. Kalau dulu pengendalian itu bersifat sentralisasi, ya, artinya kontrolnya dari pusat, top to bottom. Lalu ada kontrol desentralisasi karena sudah mulai misalnya terlalu gendut atau bahkan mungkin tadi dibilang bahwa kalau dulu konsumen itu hanya orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan atau organisasi, kalau sekarang konsumen itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan membeli produk perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Contoh karyawan, ya, kemudian misalnya manajemen, bukan manajemen, apa namanya, pemegang saham, ya, supplier, pesaing dan lain sebagainya. Namun karena perkembangan teknologi pula perlu diperhatikan bahwa ternyata untuk bisa melakukan sebuah pengendalian, kita bisa menerapkan sebuah software, ya, sehingga kita bisa melakukan perhitungan secara algoritma, ya. Logaritmanya ini nanti akan dihitung, akan ditetapkan kira-kira yang akan menjadi tantangan, jadi hambatan, menjadi kelebihan atau bahkan menjadi risiko bagi organisasi itu bisa diketahui lebih awal, ya. Dan biasanya perusahaan agak susah karena tidak semua perusahaan mahir atau bahkan paham tentang sistem algoritma dari pengendalian ini. Nah, untuk bisa melakukan pengendalian dengan baik, tentunya harus memperhatikan kualitas-kualitas dari setiap sumber daya yang digunakan. Nah, salah satu teknik atau salah satu yang biasa digunakan dalam sebuah manajemen yaitu total quality management. Ini merupakan upaya seluruh organisasi untuk memasukkan kualitas dalam setiap aktivitas perusahaan melalui perbaikan berkelanjutan. Artinya, perusahaan memastikan bahwa setiap proses itu menghasilkan output yang berkualitas. Nah, di sisi sebelah kanan bisa kalian lihat gambar ini adalah gambar total quality management teknik, ya, atau cara bagaimana kita melakukan total quality management. Yang pertama adalah quality circle, artinya kalian harus bisa menyiapkan, ya, mengkondisikan bahwa baik orang, environment, peralatan juga memiliki kualitas yang mumpuni, ya, tidak asal-asalan. Kemudian ada yang disebut dengan benchmarking. Ini adalah membandingkan satu produk barang atau satu kebijakan dengan kebijakan lain, ya, berdasarkan tekniknya. Ada 5 misalnya. Kita bisa menggunakan apa namanya, atau benchmarking kepada orang-orang ahli dan lain sebagainya. Kemudian ada Six Sigma, ya. Ini adalah sebuah proses di mana sebuah pengendalian kualitas di mana menitik beratkan pada kualitas dan biaya yang rendah, ya. Kemudian ada quality partnering, ya, artinya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memang memiliki standarisasi tertentu yang bisa dijadikan tolak ukur. Terakhir adalah quality improvement atau pengembangan quality berkelanjutan, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan istilah Jepangnya adalah kaizen. Jadi pengendalian, tapi lebih kepada pengembangan diri secara terus-menerus atau continuing improvement, ya, berkelanjutan. Nah, di dalam total quality management ternyata ada pro dan kontranya yang bisa dilakukan dari sekian banyak teknik yang dilakukan. Ini adalah list
dari positif factor dan negatif factor pada saat kita menggunakan sistem total quality management. Ya, bisa dilihat sebentar. Ya, mulai dari, ternyata kalau dari sisi positifnya itu yang pasti lebih banyak tugas sehingga meminta lebih banyak, keahlian daripada karyawan atau anggota organisasinya. Kemudian ada, TQM itu bisa memperkaya atau, pekerjaan-pekerjaan dengan skill-skill yang lebih banyak dan juga bisa memotivasi karyawan untuk mau belajar ya. Lalu kemampuan problem solving atau kemampuan, menyelesaikan, masalah ini menjadi meningkat untuk setiap, tenaga kerja atau bahkan anggota organisasi. Keempat, ini adalah, bahwa untuk menerapkan total quality management biasanya partisipasi dan kerjasama tim itu harus dibiasakan sehingga dapat dengan mudah menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Yang terakhir dari positive factors-nya ini adalah lebih kepada continuous improvement is a way of life. Bahwa, pengembangan diri yang berkelanjutan menjadi prinsip hidup dari semua anggota organisasi dan juga pihak manajemen. Nah, itu adalah yang positifnya. Bagaimana yang di akhirnya? Ya, kalau, di akhir yang negatifnya ternyata menggunakan total quality management konsep itu biasanya membuat, anggota organisasi berpikir bahwa manajemen berharap terlalu tinggi dan tidak realistik pada anggota organisasi. Ya, yang kedua adalah middle manajemen biasanya tidak puas karena adanya pengurangan otoritas ya. Ketiga adalah banyak para anggota organisasi atau pekerja tidak puas pada aspek, kehidupan organisasinya. Artinya apa? Karena merasa banyak tugas, dia berpikiran yang negatif, tidak berpikir positif, maka dia akan anggap bahwa dia dikerjain sama organisasinya. Ya, itu dan ada 2 hal yang lain bisa dilihat sendiri. Nah, dalam, di akhir setiap perusahaan dalam satu masa periode akuntansi akan diminta pertanggungjawaban hasil kinerjanya. Maka biasanya kinerja itu bisa dilihat berdasarkan laporan keuangan atau financial statement. Nah, namun ada juga yang melakukan pengendalian melalui proses budgeting atau anggaran. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah proses pengendalian melalui anggaran. Anggaran apa saja yang menjadi topik utama atau perhatian kita, yaitu adalah anggaran biaya, anggaran pendapatan, anggaran kas, anggaran modal ya atau, basic income-nya dan terakhir adalah zero based budgeting. Jadi tidak menggunakan biaya, namun bisa melakukan penganggaran dengan baik dan tepat. Nah, hal ini akan terindikasi pada laporan keuangan di mana menjadi hal yang umum bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian secara material ya. Nah, biasanya yang pertama diperhatikan ya ini kalau bahasa saya kasarnya biasanya kalau kalian udah belajar akuntansi, kalian tinggal menilai saja apa hasil dari bagian, akuntansi tadi ya. Nah, dalam pengendalian keuangan yang menjadi perhatian biasanya adalah financial statement dan hasil financial analysisnya. Jadi, yang menjadi perhatian utama biasanya statement dari keuangan apa namanya, eee, sta statement untuk, keuangannya misalnya sekian persen laba, sekian persen pendapatan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah financial analysis atau analisis rasio yang digunakan untuk menilai, keuangan dari pihak perusahaan itu sesuai atau tidak. Nah, di dalam box itu ada berbagai alat analisis rasio keuangan yang umumnya digunakan perusahaan atau organisasi untuk menilai kinerjanya sendiri. And that's it
all. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Silakan dan terima kasih. Miss, izin bertanya, Silakan Hansa. ukuran perusahaan itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian nggak, Miss? Ya, Besar tentu atau saja. kecil? Ya, betul. Bisa ya. Jadi ukuran organisasi ini akan sangat mempengaruhi sistem pengendalian yang digunakan. Ya, misalnya kalau kayak dulu toko ibu saya ya, kita cuma terdiri dari 3 penanggung jawab kalau saya menyebutnya, karena kita yang satu adalah pemilik perusahaan, yang satu bagian penjualan ya, yang bagian keuangan, maksudnya keuangan, yang satu lagi bagian penjualan. Nah, eh, teknik atau pengendalian atau mungkin pengukuran kinerja yang dilakukan tidak serumit misalnya kalau kita bekerja pada perusahaan besar. Contoh kalau kita bekerja misalnya di Unilever, di Kao dan lain sebagainya. Gitu, tidak serumit itu gitu. Contoh yang paling gampang misalnya kalau untuk supir dan kenek ya yang bagian nganter-nganter, tolak ukurnya adalah kalau dibilang kinerjanya bagus atau tidak adalah ukurannya menyelesaikan pesanan dalam 1 hari gitu. Kalau ada 10 ya harus bisa 10, kalau 12 ya harus bisa 12 gitu. Tidak ada standarisasi yang jelas kan gitu. Misalnya kinerja kita dilihat bagus atau tidak bukan dari misalnya berapa uang yang dihasilkan, tapi kira-kira gajinya kebayar nggak ya, uang makannya kebayar nggak ya untuk sopir dan keneknya gitu. Lalu bagaimana bayaran keuangan dan lain sebagainya gitu. Beda dengan perusahaan besar yang KPI atau Key Performance Index-nya. Jadi dia ngelihat KPI-nya gitu, standarisasinya berapa nih gitu. Kalau di Unilever misalnya produk yang dimaksud dengan produktivitas, misalnya dalam 1 hari dia bekerja 8 jam, hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan, dia bisa berkomunikasi dalam beberapa bahasa dan lain sebagainya gitu. Jadi artinya tolak ukurnya berbeda ya, nggak sama gitu. Ukuran perusahaan itu akan menentukan mau pakai yang besar atau yang mau kecil. Tapi kalau untuk balance scorecard itu balik lagi kepada si pemilik perusahaan atau si pihak manajemen mau menggunakan atau tidak. Gitu ya kan saya. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih, Miss. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ada lagi pertanyaan untuk topik terakhir ini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini ya untuk perkuliahan kita hari ini.